Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Rawan, NPM 192350 dari kelas 23 pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil program yang sudah saya buat untuk mata kuliah praktikum pemrograman mikrokontroler. Program pertemuan ketiga ini sudah saya tampilkan. Di sini device yang saya tambahkan yaitu resistor, board Arduino Uno, dan LED green, dan juga ada tambahan terminal ground. Di sini saya menghubungkan LED greennya dari pin digital nomor 0. Saya hubungkan dulu ke resistor, dan resistornya saya hubungkan ke LED green dan fungsi resistornya ini agar menyerap arus ketika LED greennya ini menyala supaya tidak over arusnya. Dan LED greennya saya hubungkan ke ground. Coba kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan, lampu LED-nya akan dalam kondisi hidup dan mati seperti ini, kedap-kedip. Lalu saya akan menjelaskan program yang saya pakai untuk rangkaian ini. Pada void setup, kita buat pin mode, dalam kurung variabelnya ini kita buat 0 untuk variabel LED greennya, 0 karena kita membuatnya dari pin digital nomor 0. Kita buat ini sebagai output karena konsepnya LED itu kan mengeluarkan sinyal dalam bentuk listrik yang menyala kalau dalam rangkaian itu. Jadi kita buat ini sebagai output. Lalu pada void loop, void perulangan, kita buat digital write. Kalau digital write ini dalam pemrograman C++ itu sebagai printf. Lalu di sini dalam kurung kita panggil lagi variabelnya, variabel LED-nya 0. Kita buat kondisinya high. High ini dimana maksudnya lampu akan menyala. Dan setelah itu di baris yang selanjutnya kita buat codingnya delay 100 dalam kurung 100. Maksudnya lampunya akan menyala dengan waktu selama 100 milidetik. Hanya menyala selama 100 milidetik. Kita buat lagi digital write 0 low, berarti lampu dalam keadaan mati. Kita buat lagi pada baris selanjutnya delay dalam kurung 100, yaitu kondisi LED akan mati selama 100 milidetik. Seperti yang kita lihat pada hasilnya. Mengapa lampunya kedap-kedip seperti ini? Karena di sini kita memakai delay. Yang awalnya lampu akan menyala selama 100 milidetik. Setelah 100 milidetik menyala, dia akan mati selama 100 milidetik juga. Lalu dia akan menyala lagi selama 100 milidetik dan juga akan mati lagi selama 100 milidetik. Begitu seterusnya karena merupakan perulangan. Lalu kita lanjut ke rangkaian program selanjutnya. Untuk program pertemuan keempat, program yang pertama membuat rangkaian LED dengan menggunakan fungsi button. Saya menambahkan 4 device di sini, yaitu board Arduino Uno, button, LED red, resistor, dan juga tambahan terminal power dan ground. Kita buat LED-nya dulu, kita pasangkan, kita hubungkan dari pin digital nomor 13 ke resistornya. Lalu resistornya kita hubungkan ke LED red, dan LED rednya kita hubungkan ke ground. Di sini saya menggunakan hambatan 500 ohm pada resistornya, resistor LED-nya. Lalu selanjutnya kita memasang atau membuat buttonnya di pin digital nomor 2. Lalu kita hubungkan dengan terminal power agar tombol button ini berfungsi untuk memberikan daya.
Lalu di pertengahan ini pin digital nomor 2 ini kita hubungkan resistor dengan hambatan 10.000 ohm atau 10K agar ketika buttonnya ini mati arusnya akan menyerap ke sini semua. Lalu resistornya kita hubungkan ke ground lagi. Kita coba jalankan. Nah, seperti yang kita lihat ketika saya tekan tombol buttonnya, LED rednya akan menyala seperti ini. Lalu ketika saya lepas, LED rednya akan dalam posisi mati seperti ini. Itu seterusnya, ketika saya tekan dia akan hidup, ketika saya lepas LED-nya akan dalam posisi mati. Lalu saya akan menjelaskan program yang saya pakai di program ini. Awal pertama kitanya membuat ketetapan untuk variabelnya, konstanta tipe data integer. Kita buat LED rednya, variabelnya yaitu pin LED red dengan value 13 karena kita menghubungkannya di pin digital nomor 13. Lalu kita buat ketetapan integer pin input, yang dimana pin input ini variabel buttonnya dengan value 2 karena kita membuatnya di pin digital nomor 2. Lalu di sini ada integer tekan tombol sama dengan 0, dimana kondisi tekan tombolnya itu maksudnya dari tombol ini dalam kondisi awal itu 0, tidak kita tekan, sehingga posisi LED-nya masih tetap mati. Lalu pada void setup, di pin mode kita panggil lagi variabel LED rednya, pin LED red sebagai output, dan pin mode yang kedua pin input atau variabel buttonnya sebagai inputnya untuk memberikan arus input ke LED red. Lalu pada void loop atau void perulangan, di sini kita buat tekan tombol sama dengan digital read. Digital read ini pada pemrograman C++ kita buat, bisa kita artikan sebagai scanf, dimana dia akan membaca variabel button ini. Ketika kita jalankan, dia akan membuat kondisi tekan tombol ini menjadi 0 atau 1 sesuai dari program yang kita buat. Kita jalankan, ketika kita tidak menekan tombolnya, tekan tombolnya itu dalam kondisi 0. Tapi ketika kita tekan itu maksudnya dia akan dalam posisi 1 atau high. Lalu kita buat percabangan fungsi if. Kondisinya tekan tombol sama dengan high seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita tekan tombolnya, dia akan membuat kondisinya sebagai high atau aktif, hidup. Dan di sini statementnya digital write pin LED red high, sehingga membuat LED red ini hidup ketika kita tekan tombolnya, karena kondisinya kita buat di sini high untuk tekan tombolnya, dan juga di sini kita buat high untuk LED rednya. Lalu ketika kita tidak menekan tombolnya atau kita awal menjalankan programnya, dia akan dalam kondisi low LED rednya atau mati seperti ini. Kita awal jalankan itu dalam kondisi mati, tekan tombolnya itu value 0, masih 0. Kita tekan value tekan tombolnya itu sebagai high dan membuat LED red ini high, karena kondisinya kita membuat LED rednya ini menjadi high. Itu saja. Lalu kita ke program pertemuan 4 selanjutnya, yang kedua. Berbeda dari program yang pertama tadi, kita menggunakan satu LED. Di sini kita menggunakan 4 LED, sedikit berbeda dari yang Pak Sayuti buat di video pertemuan pada hari Senin. Kalau di video Pak Sayuti
menggunakan 3 LED. Di sini saya membuat 4 LED. Saya menggunakan beberapa komponen, yaitu di sini ada Arduino Uno, ada button, ada LED blue, LED green, LED red, LED yellow, dan juga resistor dan tambahan power serta 2 ground. Kita hubungkan pin digital nomor 13 ke resistor untuk LED-nya, LED red, lalu pin digital nomor 12 ke LED yellow, pin digital 11 ke LED green, pin digital nomor 10 ke LED blue. Di sini resistornya saya buat hambatannya sebanyak 500 ohm seperti yang di pasaran. Lalu kita buat buttonnya di pin digital nomor 1, kita hubungkan ke power, lalu kita sambungkan di pertengahannya ini ke resistor lagi yang dihubungkan oleh ground. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Di sini kita sambungkan 4 LED-nya dengan 1 ground ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, dalam kondisi awal LED red-nya duluan yang hidup karena programnya yang dibuat Pak Suiti seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Ini saya jelaskan dulu penjalanan programnya. Ketika saya tekan tombol ini sekali, dia akan LED yellow ini yang hidup. Ketika saya tekan tombolnya lagi, LED green yang hidup. Ketika saya tekan tombol lagi, LED blue yang hidup. Saya tekan tombolnya lagi, LED red yang hidup. Begitu seterusnya, secara bergantian hidupnya. Kita masuk ke program yang kita gunakan. Di sini kita buat ketetapan lagi seperti program pertama tadi. Untuk variabel buttonnya kita buat button pin dengan value 1 karena di pin digital nomor 1. Ini variabel LED-nya, LED red pinnya di 13, LED yellow pinnya di 12, LED green pinnya di 11, LED blue pinnya di 10. Dan di sini ada integer kondisi button dan integer jumlah tekan sama dengan 0, sama seperti tekan tombol tadi yang di program pertama. Dalam kondisi awalnya 0. Kita jalankan programnya. Dan kondisi akhir ini untuk menyatakan kondisi akhir pada fungsi if-nya nanti, yang saya akan jelaskan nanti. Lalu di void setup, di pin mode, variabel untuk LED-nya kita buat sebagai output seperti ini, dan variabel buttonnya kita jadikan sebagai input. Lalu kita masuk ke void loop, kondisi button sama dengan digital read dalam kurung button pin, dimana kondisi button ini akan membaca button pin ini sesuai dengan kondisi yang kita buat di ini. Kita masuk ke fungsi if dalam if, kondisi button if kondisi akhir pertama ya, if kondisi akhir tidak sama dengan kondisi button, masuk lagi ke if dalam if, kondisi button sama dengan high. Jika kita tekan tombol high-nya, jumlah tekan itu akan menambah increment ini plus 1 berarti. Lalu kondisi akhir sama dengan kondisi button, dimana kondisi akhirnya ini sesuai dengan kondisi button yang di sini. Lalu kita masuk ke fungsi if-nya untuk LED, untuk program LED-nya. If jumlah tekan mod 4 sama dengan 0, itu mod 0 ya, karena kita memiliki 4 rangkaian, kita buat di sini 4 mod 0 karena harus sesuai dengan perhitungan pembagian modulo ya. Jika mod 4 sama dengan 0, kita buat di sini statement kondisinya digital write LED red pin yang dalam kondisi high atau hidup seperti yang kita jalankan tadi. Kondisi awalnya 0, LED rednya duluan yang akan hidup. Lalu masuk ke else if yang kedua, jumlah tekan 4 mod 1. Dalam kondisi ini digital write LED yellow pin
yang dalam kondisi high, sisanya low. Kita coba tekan tombolnya, LED yellow yang hidup. Lalu selanjutnya else if yang ketiga, jumlah tekan part mode 2. Di sini LED green pinnya yang dalam kondisi high. Kita coba tekan LED greennya yang hidup. Lalu untuk selanjutnya jumlah tekan part mode 3, LED blue-nya yang dalam kondisi high di sini. Lalu untuk else ini semuanya dalam kondisi low. Sebenarnya ini gimana ya? Ini tidak tidak perlu sebenarnya menurut saya ya. Karena kita menjalankan programnya dalam kondisi 0 itu, ini yang akan hidup duluan LED rednya. Berbeda kalau kita coba ubah sedikit programnya. Kita buat di sini 5 mode 1, 5 mode 2, kita buat 5 mode 3 di sini. Kita buat selanjutnya di sini 5 mode 4. Sudah. Kita save, kita compile, kita coba compile. Agak sedikit memakan waktu, tunggu sebentar. Sudah selesai, kita ekspor. Ya sudah, kalau sudah berhasil kita buka lagi, kita masukkan coding programnya ke dalam board Arduino ya. Oke, kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan ini semua dalam posisi mati, karena yang kita buat tadi adalah modul awalnya itu 1, sehingga ketika kita tekan sekali, LED red yang hidup pertama, kita tekan lagi LED yellow nya yang hidup, kita tekan lagi LED green yang hidup, kita tekan lagi LED blue nya yang hidup. Ketika kita tekan lagi, semuanya kan dalam kondisi awal yaitu 0, keadaan mati. Itu juga else sama, kita tekan lagi sekali, LED red yang hidup. Tapi di sini kita coba sesuaikan saja dengan yang diberikan Pak Sayuti. Lalu kenapa tadi kita buat ini sebagai 5? Karena kalau kita buat tetap 4 di sini, kita save, kita compile, kita ekspor. Kalau sudah selesai, kita masukkan ke board Arduino ya, coding yang kita ubah tadi. Oke, coba jalankan. Nah, seperti tadi kondisi awalnya akan tidak ada yang hidup LED nya. Kita tekan sekali, nah, LED red yang hidup. Kita tekan lagi LED yellow yang hidup, kita tekan lagi LED green yang hidup. Nah, kita tekan lagi LED blue yang tidak hidup kan, karena mod 4 itu pembagiannya habis 0, jadi dia kembali ke kondisi awal ini, seperti ini, low semua, seperti itu. Kita coba ubah kembali ya ke coding yang awal seperti diberikan Pak Sayuti.
save, kita compile, diberhentikan dulu, kita ekspor. Kalau sudah selesai kita buka lagi coding program yang kita ubah kembali seperti awal. Nah, ini seperti awal LED red yang akan hidup ketika pertama kali kita jalankan. Ketika kita tekan lagi LED yellow yang hidup, tekan LED green yang hidup, kita tekan LED blue yang hidup, kita tekan, dia akan kembali ke LED red, dan begitu seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun fungsinya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.